Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Cerah ceria tentunya untuk mengawali hari yang baru. Berpikir yang positif dan tentunya juga jangan lupa untuk sarapan pagi sebelum menjalankan aktivitas tugas Anda yang belum sempat sarapan pagi. Dan pemirsa, pagi ini senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Pagi ini pemirsa kita akan belajar juga bagaimana kita juga untuk melihat cuaca di seputaran tempat tinggal kita ya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan informasi-informasi apa saja yang juga berkaitan dengan cuaca dan juga bencana alam tentunya, supaya kita bisa lebih tahu lagi, lebih mawas diri lagi terhadap situasi di sekitar kita berkaitan dengan bencana alam. Dan pagi ini pemirsa, saya sudah bersama dengan dua narasumber sekaligus, Bapak Robert Owen Wahyu selaku Kepala Stasiun Geofisika Kupang. Selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar? Selamat pagi Pak David, kan saya baik-baik. Baik-baik. Selamat pagi pemirsa AFB. Ya, dan yang berikutnya ini ya kayaknya sudah sangat familiar juga ya. Ya, Pak Bambang Setiajit, Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Selamat pagi Pak Bambang, apa kabar? Selamat pagi Pak David, selamat pagi pemirsa. Baik, nah ini kalau lihat Pak Bambang ini saya langsung kebayang nih puting beliung kemarin ya. Iya. Eltari di Liliba. Oke, iya, baik, tapi saya ke Pak Robert terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan Nusa Tenggara Timur juga. Ya, tema kita pagi ini pentingnya edukasi dan mitigasi bencana Nusa Tenggara Timur. Sekarang ini kita hampir setiap hari ada gemu famire. Ya. Ada TB kancing juga ya. Ya dalam tanda kutip ya, goyang ke kiri, goyang ke kanan nih. Saya perlu ikut juga sekali. Soal gempa ya, ini getaran gempa. Nah, mungkin pentingnya juga kita sebagai masyarakat awam juga mungkin ya, bagaimana kita juga untuk bisa lebih tahu lagi mawas diri terhadap bencana, baik itu bencana tentang gempa bumi itu sendiri. Ini seperti apa Pak Bambang? Baik Pak David. Pak Robert, ya. Awalnya mungkin saya akan mengawali dengan update informasi dulu buat para pemirsa bahwa hari ini tadi pagi sekitar jam 6.51 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,5 di Larantuka. Ini kekuatan seperti ini dengan kedalaman pusat gempanya 24 km. Itu dampak di sekitar Larantuka itu hanya dirasakan lemah saja. Jadi ada gempa. Dan itu setiap hari ya kami ada merekam ada gempa bumi yang terjadi di wilayah kita Nusa Tenggara Timur. Itu pasti ada setiap hari. Apalagi kalau melihat dari awal tahun ini, rekor yang ada atau rekaman yang ada di stasiun Geofisika Kupang itu lebih banyak di sekitar Sumba. Jadi mulai selatan, Sumba itu kebanyakan selatan, mulai dari timur sampai barat itu gempanya ada terus dengan kekuatan yang kecil ya, di bawah 3, 2 skala MMI. Itu tiap hari ada. Sejauh ini iya masih skalanya rendah. Ya, masih kalau sekitar itu masih rendah, apalagi terjadinya di laut ya, agak jauh dari daratan sehingga hanya gempa-gempa yang biasa saja tidak dirasakan, dan itu kejadian ada terus tapi. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana untuk bencana gempa bumi tsunami di wilayah kita NTT, saya akan sampaikan bahwa letak geologi kita itu memang berada di antara lempeng-lempeng besar dunia. Di selatan kita itu ada lempeng Indo-Australia, kemudian di sebelah timur lempeng Pasifik, yang itu bergerak terus. Kita berada di lempeng Eurasia namanya, Indonesia itu berada di lempeng Eurasia. Dan ini gerakan ada terus saling menekan sehingga terjadi wilayah-wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, misalnya zona-zona patahan atau zona subduksi, atau kalau yang di kita selatan kita ada patahan besar yang kita namakan megatrust. Zona penyusupan yang di selatan Nusa Tenggara Timur itu berpotensi terjadi gempa yang sangat besar dan bisa menimbulkan tsunami. Demikian juga di wilayah utara kita, di utara Flores itu, sepanjang barat sampai timur semua ada, bahkan sampai di Bali ada yang namanya sesar naik Flores. Itu juga kalau melihat data historis yang pernah terjadi gempa bumi dan tsunami itu sangat banyak yang terjadi, sehingga memang masyarakat kita di NTT ini harus siaga
gempa bumi dan tsunami karena memang kita berada di daerah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Oke, jadi harus mawas ya, lebih mawas diri lagi. Tanggap terhadap gempa, pengetahuan dan juga kesiapsiagaan. Nah, ini untuk wilayah Nusa Tenggara Timur tentunya dari Stasiun Geofisika sendiri ini sudah memetakan nih daerah-daerah selain tadi yang sudah disebutkan Flores ini menjadi prioritas ya. Semua daerah menjadi prioritas, tetapi ada yang menjadi ini nomor satu nih. Ini mungkin diinformasikan juga, Pak. Ya, baik. Untuk menentukan yang sebenarnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa semua wilayah kita karena sesarnya itu memang memanjang secara kontinu. Misalnya zona subduksi atau megatrust di selatan itu memang memanjang secara kontinu, artinya tidak terputus. Kalau kita melihat dari selatan Sumba sampai Timor Leste sana itu tidak terputus sesar itu, patahan besar. Sehingga untuk potensi ada di semua tempat. Demikian juga yang di utara. Mulai dari ujung barat, daerah Manggarai ya, sampai ke Alor, bahkan sampai ke Maluku, itu sesar Floresnya tidak terputus. Ada. Artinya semua itu potensi. Hanya kalau kita melihat lagi historisnya, bahwa di Sumba pernah tahun 75 terjadi gempa cukup besar menimbulkan tsunami, dan di Flores juga tahun 92 itu ada. Kita bisa petahkan tempat-tempat yang mana. Oke. Nah, ini pengaruh gempa terhadap artinya ini peluangnya juga masyarakat sangat terganggu sekali. Seberapa besar sih gempa ini punya peluang pengaruh terhadap aktivitas masyarakat? Ya, kalau kita melihat gempa-gempa yang sudah pernah terjadi, itu memang menimbulkan kerusakan yang cukup banyak ya, dan ada korban manusia juga. Apalagi kalau di Flores tsunami tahun 92 itu cukup banyak yang jadi korban. Sehingga ini memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya di BMKG untuk tahun 2020 kami memang sudah menyiapkan untuk penambahan titik-titik pengamatan. Jadi sensor yang ada sekarang, misalnya di NTT itu sekitar 11 sensor. Tahun 2019 ini kita mendapat tambahan sekitar 6 sensor baru. Kenapa sensor baru ini penting? Karena semakin rapat sensor yang ada, itu semakin banyak kemungkinan kita menerima sinyal gempa, kemudian lebih cepat, sehingga informasi sampai ke masyarakat bisa lebih cepat. Misalnya BMKG dulu-dulunya, mungkin sebelum tahun 2004 itu 30 menit setelah kejadian gempa baru ada informasi. Kemudian setelah 2008 kita bisa sampai 5 menit. Setelah tahun-tahun sekarang itu 5 menit, bahkan mulai 2018 sampai 19 ini kita upayakan 3 menit. Jadi setelah terjadi gempa bumi, 3 menit informasi udah bisa ada. Oke, baik. Pak Robert, ini yang sekarang ini juga sangat ditakuti masyarakat juga. Kembali lagi bahwa di tahun-tahun sebelumnya di Flores itu juga tsunami ya, terjadi gempa tsunami. Nah, ini isu-isu seputar tsunami ini juga resah dan gelisah dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini seberapa besar peluang di Nusa Tenggara Timur sendiri? Ya, kalau melihat peluang, kita melihat potensi ya. Pertama potensi itu memang ada, karena tadi saya bilang ada zona subduksi di selatan dan juga ada sesar di utara. Dan itu aktif, dan keaktifannya itu terlihat dari banyaknya gempa yang masih terjadi sampai saat ini. Dan kalau dengan peralatan GPS, kita bisa memantau pergerakan lempeng-lempeng tektonik memang berlangsung, berjalan terus sampai sekarang. Artinya apa? Kalau lempeng tektonik sampai sekarang bergerak, itu artinya tekanan akan tetap ada. Tekanan tetap ada, berarti potensi terjadi gempa itu tetap ada. Dan kalau kita mau melihat sebenarnya kalau kita tadi Bapak mengatakan kira-kira kapan semacam prediksi Pak ya. Artinya ini update terus ya informasi yang itu diberikan. Kalau kita mau prediksi agak sulitnya karena begini. Misalnya kita BMKG para ahli itu lebih memperhatikan di Sumatera Barat misalnya. Ternyata kejadian terjadi tahu-tahunya misalnya di Lombok, Palu, kemudian tempat lain. Jadi kita bisa tahu memang aktivitas ini masih ada, tapi untuk menentukan kira-kira kapan itu sampai sekarang memang sains dan teknologinya belum bisa dengan ketepatan yang tinggi. Orang membuat prediksi, orang membuat perakiraan ramalan, tapi akurasinya mungkin masih rendah, sehingga kalau itu kita sebarkan malah
dampaknya kurang bagus buat masyarakat. Oke, ini menarik juga berkaitan dengan ramalan. Nah, kalau kita berbicara soal angin sepoi-sepoi, ini juga sangat menarik juga. Kemarin sempat terjadi ya di Liliba. Pak Bambang, ini soal bagaimana juga ini cuaca di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi bencana alam, baik itu sebelum musim peralihan ya, dari kemarau ke hujan dan hujan ke musim kemarau. Ini bisa digambarkan untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, Pak? Ya, untuk Nusa Tenggara Timur saat ini sebetulnya kita secara umum ya, dalam kondisi kondusif, baik itu di darat maupun di laut. Artinya intensitas cuaca ekstrim sudah menurun. Nah, namun justru di balik itu potensinya bukan berarti tidak ada. Seperti kemarin di Diliba. Jadi memang secara statistik dan itu secara ilmiah kita bisa buktikan bahwa masa transisi dari musim, baik itu dari kemarau ke penghujan, saat ini kita dari musim penghujan menjelang transisi ke musim kemarau, itu akan diwarnai dengan pembentukan awan-awan yang cepat. Nah ini, jadi puting beliung itu akan terjadi karena ada transformasi energi yang besar dan cepat. Jadi kalau pertumbuhan awannya itu menjulang tinggi hitam itu yang kita kenal dengan cumulonimbus itu ya. Yang ini dunia penerbangan pun akan sangat takut. Tapi kalau dia tumbuhnya lambat itu tidak ada potensi puting beliung. Jadi kalau masyarakat melihat tadi kayaknya belum ada awan ya, tiba-tiba ada awan tinggi besar, itu peluang terjadi puting beliung di daerah itu. Terus puting beliung juga akan diwarnai dengan adanya suhu yang biasanya jam-jam segini nih, jam 9, 10 itu tinggi ya, suhunya yang tinggi. Artinya di situ ada energi dari matahari yang menguapkan air, baik itu air di permukaan tanah, di daun, di laut, itu dengan cepat. Nah, ini akan cepat menguap dan terbawa naik, ya, dan nanti akan terjadi kondensasi yang cepat, artinya mengembun dengan cepat sekali, pembentukan awan yang cepat, disitulah nanti akan terjadi penurunan suhu yang tiba-tiba. Wah, tadi kalau Anda tadi pagi-pagi menjelang siang gini berasa panas, tapi tiba-tiba enak ya, sejuk ya. Itu sebetulnya melenakan ya. Ya, jadi dari kelenaan itulah sebetulnya potensi mengancam, yaitu potensi adanya puting beliung. Oke. Nah, ini masyarakat awam, Pak Bambang, ini seberapa penting berkaitan dengan tema kita, pentingnya edukasi dan juga mitigasi terhadap bencana. Nah, ini terhadap cuaca di Nusa Tenggara Timur pada umumnya, yang ini perubahannya juga sangat cepat sekali. Kalau kita lihat bahwa ini puting beliung ceritanya dalam tanda kutip ya, pilih-pilih tempat nih. Nah, ini seperti apa Pak? Bisa digambarkan juga? Ya, puting beliung itu sebenarnya kejadiannya acak ya. Ya, kejadiannya acak. Jadi bisa terjadi di mana aja. Sesaat setelah Liliba terjadi, itu sebetulnya di Sabu ada. Tapi itu di laut. Ya, sehingga tidak menimbulkan korban. Puting beliung itu akan menjadi sebuah tanda kutip kehebohan ketika dia terjadi di daerah yang padat penduduk, menimbulkan korban. Nah itu baru heboh. Kalau dia terjadinya di tengah hutan, di laut, itu nggak ada masalah karena orang juga nggak ngeliput toh. Terus apakah puting beliung kecenderungannya sekarang menjadi sering? Sebenarnya secara statistik dia ada intensitas naik, tapi itu trennya kecil. Yang jelas dari sisi frekuensi yang termonitor yang banyak itu. Misalnya begini. Dulu daerah-daerah jalur 40 ini kan masih hutan belantara, nggak ada orang. Mau puting beliung sehari 3 kali juga nggak ada yang ngaruh toh. Yang sekarang baru kejadian, ada laporan. Dulu nggak ada yang namanya WA, nggak ada media sosial, sehingga ada pun paling dari mulut ke mulut, sehingga sebarannya tidak luas. Jadi sebetulnya yang bikin kesan bahwa sekarang puting beliung itu menjadi banyak itu adalah sebetulnya dari sisi intensitas pemberitaan, baik itu dari masyarakat lewat sosial media maupun dari ya media-media yang mainstream gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya kami sudah ada kalau untuk puting beliung ya, yang masih dalam jangkauan radar kami, itu kami berikan peringatan dininya seperti di Liba. Itu sebenarnya 1 jam sebelumnya kami sudah rilis. Cuma persoalannya ketika kami rilis, kami sebar di grup WA, di web. Nah, masyarakat kan tidak semuanya aware ya. Masyarakat kan juga belum better minded gitu ya, belum orang terhadap cuaca itu belum seperti katakanlah di negara-negara maju yang
mau pertanyaannya bukan gimana cuaca di tempat Anda hari ini. Ya. Jadi kita kan gimana, apa kabar kan paling begitu saja. Nah ini menunjukkan bahwa kita secara budaya juga belum, dan secara teknologi mungkin memang kesadarannya. Nah itu juga, oleh sebab itu ini salah satu event yang baik untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, dan kami juga semakin intens menggalakkan, misalnya seperti saat ini kami ada di sini untuk nanti mohon ke depan kalau ada pemberitaan dari yang itu tolong disebarkan, misalnya pakai running text atau apa ya. Terus dengan teman-teman BPBD, pemangku kepentingan. Nah, dulu ada orari ya, sekarang saya ngorari sudah ada. Mungkin sekarang dengan BA Group itu, sehingga ada multiplying dalam pemberitaan dari itu. Nah, tadi Puting Beliung sebenarnya hanya satu dari banyak bencana hidrometeorologi. 95% bencana itu adalah hidrometeorologi. Yang 5% itu domainnya Pak Robert. Tapi yang 5% itu begitu sekali menghantam langsung. Nah itu, jadi jarang-jarang, tapi kalau jagoan itu langsung dam gitu ya. Oke, Pak Bambang. Nah, kita tahu juga ini kalau di saat musim peralihan, apalagi di Nusa Tenggara Timur, di daratan timur mungkin ya, atau mungkin hampir semuanya, ya ini kita berbatasan dengan Australia. Nah ini lebih cepat. Ada di bulan-bulan tertentu ini anginnya kencang juga. Nah ini penyebabnya mungkin ya. Ya, itu yang kita angin kencang kaitan dengan Australia itu kita kenal dengan adanya badai tropis atau tropical cyclone ya. Nah itu kami mengatakan pengamatan, dan itu secara empirik terbukti pasca 2010. Itu sebenarnya frekuensinya jauh berkurang di selatan. Jadi yang banyak itu di belahan bumi utara. Jadi coba ini sudah satu sisi dari berita baik. Artinya bagi kita di selatan ini ada penurunan intensitas frekuensi dan intensitas juga, artinya tingkat merusaknya. Misalnya tahun 2004 itu ada namanya badai tropis Fiona. Itu praktis 3 hari Indonesia ini nggak bisa ngelihat matahari. Ya, setelah itu masih ada banyak ya, Brigita dan lain-lain. Tapi setelah 2010 ke sini ini semakin jarang. Nah, itu bulan-bulan terjadinya adalah di bulan akhir Desember, Januari, Februari. Ya, artinya kita masa itu sudah lewat ya, masa itu sudah lewat. Nah, sekarang yang ingin kencang, puting beliung sesaat ini adalah akibat lokal. Artinya itu adalah karena proses konveksi biasa. Nah, saya mau nyampaikan juga bahwa ada satu berkah juga ya. Alam kita di NTT ini kan panas, tanahnya susah di 8 bulan musim panas. Itu sebetulnya bahaya yang paling besar itu anticipated ya. Dan bisa diantisipasi adalah karhutla, kebakaran lahan. Hutannya nggak banyak, jadi sebenarnya kebakaran lahan ya. Karlanya itu kebakaran lahannya yang banyak. Ini tapi kan ada tradisi juga masyarakat kita memang hobi apa itu bukan hobi ya, kebutuhan ya mungkin ya, membebaskan lahan. Membuka lahan. Nah, ini mungkin yang perlu di satu sisi itu bencana hidrometeorologinya agak berkurang, tapi di sisi yang lain budaya ini kalau terus-teruskan nanti bisa kurang bagus ya. Kalau dulu membakar kan nggak jauh kemungkinan, sekarang di situ dibakar sudah ada pemukiman ya misalnya, kan jadi bahaya. Yang perlu ingin saya sampaikan juga bahwa balik lagi ke puting beliung, konstruksi bangunan di NTT ini sebetulnya ramah puting beliung. Dalam artian begini, kalau di Jawa mayoritas bangunannya di genteng. Jadi puting beliung sifatnya menghisap dan memutar. Jadi genteng itu, atapnya itu akan diangkat ke atas dan diputar, sehingga nanti genteng itu akan kayak dilempar-lempar begitu. Ini yang banyak, kenapa di Jawa kalau puting beliung itu korban jiwa lebih banyak dari di Jawa. Ada di NTT misalnya. Selain juga di sana kalau perkampungan lebih padat, tapi saya kira ini relatif juga, di sini pun kampung udah padat juga. Nah, kalau di sini kan seng. Seng itu begitu diterbangkan dan konstruksinya juga ringan toh. Diterbangkan blak sudah selesai. Tidak ada yang tersisa lagi. Yang apa dihambur-hamburkan, dilempar-lempar. Ini sebuah sisi yang menurut saya ya ada berkah juga gitu ya. Sehingga korban jiwa praktis tidak ada. Mungkin perlunya masyarakat memperkuat itu dengan ikatan-ikatan gitu ya antar itu ya. Iya, tapi ini juga Pak Robert, Pak David juga. Saya kira seberapapun kuat konstruksinya, kalau puting beliung sudahlah.
kita nyerah saja. Nah, ya, alam ya kalau alam. bicara soal Karena itu konstruksinya beda dengan misalnya ada bangunan tahan gempa karena dia dibikin fleksibel. Kalau puting beliung itu karena mengangkat dia, menyedot itu sehingga seberapapun kuat dia pasti sobek gitu. Sehingga ya sudahlah, yang penting sekarang ini ada satu kesadaran. Itu tadi yang saya sebenarnya di awal tadi saya sudah mengedukasi ya. Bahwa ketika pagi hari gerah, panas, terus tiba-tiba kita harus tahu juga nih, oh ini kenapa nih? Nah, ya, jadi tiba-tiba panas, tiba-tiba sejuk. Nah itu, tapi terjadi panas, terus kita melihat ada awan yang bertumbuh besar cepat, kita lihat terus tiba sejuk enak gitu ya. Nah itu tanda-tanda dekat puting beliung gitu. Nah kalau puting beliung kita tahu itu sudah dikasih tahu oleh Pak Bambang. Tapi kalau gempa ini bagaimana? Kalau gempa di laut, di darat ini pasti agak berbeda sedikit ya, ciri-cirinya ya kita bisa tahu. Tapi Pak Robert nanti sebentar dijelaskan, Pak Bambang juga. Kita akan kembali lagi untuk Anda juga pemirsa. Menarik sekali obrolan pagi kita. Kami segera kembali. Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa tentang pentingnya edukasi dan mitigasi bencana. Pak Bambang tadi sudah menjelaskan tentang itu ciri-ciri puting beliung itu sendiri dan juga bencana berkaitan dengan cuaca. Nah, kalau untuk gempa sendiri, nah ini kemarin tadi ya, sempat tadi ini terdeteksi di Flores. Ya, ini mungkin bisa digambarkan juga Pak Robert, dikasih tahu tentang ini ciri-ciri perbedaan antara gempa yang pusatnya di laut dan juga di darat. Ya, kalau kejadiannya itu sama ya, kita tidak bisa melihat bahwa oh ini akan terjadi gempa di laut, di darat. Paling setelah terjadi gempa, sinyalnya masuk ke tempat kami, misalnya di stasiun geofisika, kemudian sinyal itu diproses, berhasillah ini di darat, di laut. Itu cirinya tidak ada. Tapi sebenarnya apa ini pengaruh juga bisa kita baca ya, masyarakat awam kembali lagi ini bisa kita baca juga, kita rasa juga mungkin dari udara atau seperti apa? Oh enggak, tidak ada hubungan dengan udara. Kalau seperti gempa itu hanya betul-betul karena pusatnya ke dalam ya, ke dasar dari permukaan ke dalam itu terjadi apa namanya tegangan-tegangan itu di dalam tanah jauh, bahkan sampai bisa ratusan kilometer ke bawah. Sehingga sebenarnya enggak. Hanya barangkali ya, itu fenomena tadi yang dikatakan bahwa kira-kira ada enggak ciri-ciri. Sebenarnya memang ada perubahan medan-medan di bumi ini, misalnya medan panas, medan tekanan, medan magnet, dan sebagainya. Karena itu terdeteksi. Kalau penelitian-penelitian yang dilakukan sekarang itu bisa sampai bahkan ke ionosfer. Kira-kira itu perubahan ion-ion yang ada di ini ada korelasi dengan setelah terjadi gempa, termonitor bahwa ternyata ada perubahan. Medan magnet pun, kami BMKG itu melaksanakan sebenarnya prediksi juga dengan memperhatikan perubahan medan magnet. Hanya seperti saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya akurasinya masih sangat rendah, sehingga itu barusan merupakan wilayah peneliti saja, belum bisa dijadikan konsumsi masyarakat. Walaupun sebenarnya fenomena, misalnya sekarang, contoh di gempa Aceh, itu orang mengatakan di sana tidak ada binatang yang mati. Rupanya memang ada perubahan medan, mungkin medan magnet atau apa, bunyi atau suara yang binatang bisa mengindra, manusia tidak bisa. Sehingga pada saat terjadi itu mereka merasakan mereka terganggu dan menjauhi pantai. Nah ini kalau kita berbicara soal Aceh ini 2004 ya. Nah sekarang 2019 ini sudah beberapa tahun
berjalan. Tentunya juga ini kalau kita berbicara soal peralatan semua serba canggih ya. Kalau berbicara kemarin pakai SMS ya, nah, sekarang ini WhatsApp. Nah ini kira-kira dari geofisika sendiri ini seperti apa soal peralatan dan juga untuk pencegahan dini? Kalau peralatan dari mulai sensor ya, sensor pengamatan, kemudian sistem komunikasi, sampai analisa dan sistem diseminasi, penyebarluasan informasi. Nah, BMKG sebenarnya kalau yang saya ikuti, saya kebetulan memang sempat dinas di Jakarta tahun 2017, hampir 1 tahun lebih 4 bulan. Tahun 2017, 18, 19 sebenarnya itu anggaran untuk pemeliharaan peralatan atau penambahan. Penambahan tuh kami minim sekali sehingga tidak ada penambahan, kurang sekali pada tahun 2017-18. Dan tahun syukurnya tahun 2019 ini ada penambahan yang lumayan. Ada sekitar 100 sensor baru yang akan di deploy, akan dipasang di seluruh Indonesia. Dan kita memang kebagian sekitar 6. Dan ini diutamakan memang melengkapi daerah-daerah yang memang dicurigai akan terjadi gempa besar. Itu kira-kira lebih banyak ke sana. Jadi lebih prioritasnya di daerah-daerah yang sudah pernah terjadi. Iya, terjadi gempa besar. Dan kita mengkhususkan juga pengamatan di sesar-sesar aktif. Misalnya di Sumatera itu sepanjang utara sampai selatan itu diamati betul sesar-sesar aktifnya, sehingga pemasangan sensor itu banyak di sana. Termasuk misalnya di Jawa, sesar misalnya di Jogja, Opa, kemudian di Jawa Barat, sampai ke Sulawesi itu sesar Gorontalo, Palu Koro, itu apalagi Palu Koro yang kemarin sempat terjadi gempa. Itu dipasang peralatan yang cukup banyak dengan sistem pengamatan yang kita sebut dengan mini regional. Kalau untuk di NTT sendiri itu NTT untuk sesar aktifnya tidak seaktif yang tempat lain, sehingga kita tinggal penambahan tempat-tempat yang kosong. Dan tahun depan itu akan ditambah lagi. Walaupun mungkin tahun ini kita cuma dapat 6, tahun depan kita bisa tambah lagi untuk Oke. Nah, ini seberapa besar juga kalau kita berbicara soal bencana gempa bumi di laut ini, peluangnya juga kalau mau dibilang sangat besar sekali. Nah, ini pengaruh juga seperti yang tahun-tahun kemarin, pelajaran dari tahun-tahun kemarin juga, dan juga seperti yang bencana Aceh itu sampai kapal ke darat. Ya, ke darat. Nah, ini kolaborasi tentunya dengan baik itu dari pelayaran itu sendiri. Ya, untuk BMKG kami sudah memberikan informasi ya. Kalau dulu misalnya dengan skala waktu 5 menit setelah terjadi gempa, kemudian sudah ada informasi apakah gempa ini berpotensi tsunami apa tidak. Sekarang kita bisa perkecil, bisa 3 atau 4 menit. Bahkan mungkin tahun setelah tambahan 100 ini kita bisa sampai 3 betul. 3 menit itu udah dapat informasi apakah gempa ini potensi tsunami. Dan sekarang ini seluruh Indonesia itu mempunyai grup-grup WA atau grup Telegram yang begitu cepat, sehingga informasi ini sudah sampai ke semua stakeholder. Bahkan di dalam grup-grup WA seperti yang kami punya di sini, itu semua stakeholder yang menangani kebencanaan, ada BPBD, kemudian kesehatan sosial, dinas-dinas sesar, kemudian ya bahkan sampai ke media, beberapa wartawan mungkin Bapak belum masuk ke sana, tapi itu hampir semua wartawan ya Pak Bambang. Di sini kita masuk. Nah, ya kita masukkan ke sana supaya kenapa itu masuk ke wartawan? Supaya informasi ini betul-betul cepat tersebar luas ke masyarakat, sehingga kalau tadi misalnya 5 menit sudah tersampaikan ke grup-grup itu, kita harapkan itu lebih cepat ke masyarakat dan masyarakat bisa tahu kalau gempa ini terjadi di laut dan potensi tsunami, masyarakat sudah bisa mengambil langkah untuk cepat meninggalkan pantai. Oke, nah ini Pak Robert, ini potensi tsunami. Terus kalau kita lihat di YouTube mungkin ya, ini belajar dari bencana alam ya. Ini gempa tahun-tahun kemarin ini, kalau gelombangnya besar, gelombangnya tinggi. Nah ini nih, ini apakah semuanya seperti itu atau bagaimana nih? Apakah kalau gelombangnya besar, itu ya ombaknya besar ini karena ada gempa? Atau seperti apa? Ya, gelombang tinggi itu udah mesti karena gempa dan tsunami. Ini Pak Bambang malah setiap hari itu mengeluarkan kalau ada ini nanti Pak Bambang menyambung ya. Ada mengeluarkan informasi bagaimana di laut kalau ada potensi gelombang tinggi, itu Pak Bambang tiap hari mengeluarkan. Bahkan kalau memang ada sesaat yang penting di warning betul ya Pak Bambangnya, itu tidak mesti seperti jadwal rutin. Nah, kalau untuk tsunami karena gempa bumi memang ada persyaratannya. Secara umum kekuatan gempanya besar. Biasanya di atas 7. Kekuatan magnitudenya di atas 7. Kemudian terjadi di laut.
di laut itu dengan kedalaman dangkal. Jadi kalau pusat gempanya dari permukaan tanahnya itu sampai ke pusatnya itu di bawah 70, kurang dari 70 kedalamannya kilometer, itu termasuk persyaratan. Tadi jadi di laut, kemudian kekuatan di atas 7, gempa dangkal, dan yang penting juga adalah terjadi pergeseran dasar laut arah vertikal. Jadi dia naik atau turun. Jadi gempa itu menyebabkan dasar laut itu akan patah arah ke atas atau ke bawah. Kalau dia arah mendatar saja, itu kemungkinannya agak kecil. Jadi walaupun tadi misalnya 7, di atas 7 mungkin 7,5. Tapi kalau mendatar, tapi kalau dia di laut tapi mendatar, itu kemungkinannya agak kecil. Tapi kalau dia naik atau turun, nah itu yang potensi terjadi. Dengan ciri-ciri persyaratan itu, kemungkinan gempa itu menimbulkan tsunami. Makanya BMKG kalau gempanya seperti itu, kemudian mereka merilis, nah ini kemungkinan ada tsunami. Oke, Pak Bambang silakan melanjutkan. Iya, jadi gelombang itu secara umum kan pembangkitnya itu angin. Ya, kedua adalah gempa bumi, ketiga adalah tanah longsor, yang keempat adalah percobaan nuklir. Jadi yang paling umum itu adalah angin. Nah, kalau angin itu domain saya dan teman-teman di meteorologi. Kami akan selalu berikan rilis setiap pagi, sore, bahkan kalau perlu ya kita warning, itu rutin. Jadi teman-teman, bahkan kemarin kami baru selesai adakan selah lapang nelayan. Jadi teman-teman nelayan ini kita undang, kita kasih edukasi bagaimana sih mendapatkan informasi mengetahui gelombang yang tinggi, sehingga mereka kan melautnya itu kan bukan hanya 1-2 jam. Mereka melaut kan bisa berhari-hari. Jadi kalau sekarang ini kondusif, tapi apakah 3 hari ke depan akan kondusif juga? Daerah mana yang aman? Itu kami rilis, karena perakiraan gelombang kami sampai dengan seminggu ke depan. Ya itu jadi untuk keamanan. Jadi kalau nyambung Pak Rupet tadi, kalau tsunami itu ada didahului oleh gempa bumi. Baik, Pak Bambang, ini lanjut berkaitan dengan bagaimana juga ini perakiran cuaca kita di Nusa Tenggara Timur ini, perairan lautnya ini sangat luas sekali. Nah, ini hubungan dari antar pulau nih ceritanya. Nah, kapal feri atau perahu nelayan yang tadi sudah sempat disinggung ini berkaitan dengan bulan-bulan tertentu juga. Ini anginnya kencang sekali. Tetapi kalau ada perubahan cuaca juga masih bisa dilalui oleh kapal-kapal ini, mereka lalui. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri juga 1 atau 2 menit ke depan ini ada perubahan cuaca. Ini kira-kira seperti apa Pak Bambang untuk menyikapinya? Ya, jadi kalau secara statistik ya, nanti bulan Juni, akhir Juli, itu kita akan dapatkan angin kencang dari timur. Angin timur ini juga gelombangnya tinggi. Jadi nanti akan terganggu juga laut kita sampai Juli, Agustus. Nanti September akan turun, Oktober kondusif, November, Desember naik lagi. Desember pas nanti Natal, tahun baru, nah itu dia. Itu di situ cuacanya biasanya buruk, gelombangnya tinggi. Jadi tapi inilah kondisi alam kita dan kita nikmati saja. Jadi kalau sudah seperti Natal, tahun baru, kita buka tutup itu pelabuhan, kita kan begini mekanismenya ya. Ini informasi kita sampaikan. Nah, nanti ya dipilah-pilah. Oh, kalau gelombangnya 2 meter, kapal yang sekian DWT, 10 DWT ke bawah udah nggak aman. Tapi kalau ya sampai ferry masih bisa. Tapi kalau ada 3, ferry pun sudah nggak bisa. Itu nanti teman-teman ke SOP, ya, Sabandar dan operator nanti yang ini menentukan. Nah, itu informasi dari kami. Nah, sekarang ada satu penajaman lagi. Kami sudah sangat intens kerjasama dengan operator, misalnya dengan ASDB misalnya. Itu mereka sebelum jual tiket pun sudah ini merujuk kepada informasi kami. Jadi kalau pelayaran rote misalnya, ya pelayaran rote ini itu langganan ya kalau ini kan ini nggak ini nih, tidak kondusif. Ya mereka nggak akan jual tiket. Kan khawatirnya mereka jual tiket ternyata nggak bisa layar atau ke alor. Nah, kalau ke rote ini bisa kita siasati dengan begini. Jam-jam tertentu. Jadi kadang-kadang ke rote itu kan kapalnya itu jadwalnya kalau udah musim-musim tertentu itu tidak seperti jadi maju mundur. Itu sebetulnya ada siasat untuk mendapatkan gelombang yang masih layak. Karena kalau sepanjang hari kita ikutin nggak ada nanti kan kasihan juga masyarakat tidak bisa ada pergerakan pada masih ada celah gitu. Tapi kalau yang kayak alor itu yang sudah 1 malam itu lebih harus hati-hati lagi. Itu lebih mengaturnya lebih, apalagi kalau yang jarak jauh. Cuma yang biasanya jarak jauh kan kapalnya besar-besar. Jadi kapal-kapal besar-besar ya lebih bisa menahan ombak. Jadi kita bekerja betul-betul mendapatkan informasi detail dan
kita punya suatu forum komunikasi yang intens di antara pemangku kepentingan, dan kami sebulan sekali bertemu. Jadi kalau ada apa-apa langsung, misalnya kita pelayanannya kurang bagus, lu gimana sih kemarin begini misalnya, itu contoh. Ya. Baik, Pak Bambang, menarik juga bahwa ini kembali lagi soal cuaca. Nah, kalau untuk bulan-bulan nyaman ya, ya walaupun kita tidak tahu bahwa perubahan cuaca ini cepat sekali. Untuk bulan-bulan nyaman di Nusa Tenggara Timur itu bulan apa untuk pelayaran? Pelayaran sekarang ini sampai dengan nanti Mei, Juni awal, Juni separuh lah ya, itu nyaman. Oke. Nah, ini kalau perbandingan ya, di laut sama udara nih, ini perbandingannya seperti apa, ya, Pak? Ya, karena kebetulan sebenarnya tugas utama kami itu di udara. Terus, tapi kita nggak bisa pilah-pilah mana yang lebih penting, semua penting. Ya, di udara, di laut dengan masyarakat umum. Ya, nah sekarang ini di udara itu yang paling rawan sebetulnya memang itu adalah mulai dari Desember sampai dengan Februari, karena di sana kita banyak terjadi turbulensi banyak, Nah, namun begini, kalau kita bicara itu Kupang, kalau seluruh NTT ya, NTT itu kan topografinya bergunung-gunung. Nah, bandara yang itu biasanya bikin nyempil di pantai. Nyempil di pantai, ada tanah datar sedikit, dibikin bandara, dan ujungnya bukit. Jadi one way. Iya. Karena bandara yang bisa di dua arah itu kan hanya El Tari dan Tambulaka. Lainnya itu ujungnya bukit. Jadi mau nggak mau harus satu arah. Begitu nanti ada awan, ada visibility yang terganggu, sudah itu biasanya akan return to base, balik lagi atau dialihkan. Bahkan kita punya satu bandara itu negeri di atas awan, Ruteng. Nah, Ruteng itu kalau sudah musim awan, itu sudah tertutup, sudah visibility itu jarak pandang mungkin kita jalannya bisa tabrakan gitu ya. Apalagi pesawat gitu. Jadi itu sudah nggak ada penerbangan sama sekali. Jadi karakteristik alam di NTT ini untuk penerbangan sebetulnya harus dituntut dengan bekerja yang sangat-sangat profesional, sangat teliti. Saya tidak mengatakan berbahaya, tidak. Dunia penerbangan adalah dunia yang paling aman. Ya, ada studi di Amerika, jumlah orang yang ditendang kuda itu lebih banyak daripada korban kecelakaan pesawat. Jadi artinya dunia penerbangan dunia paling aman. Karena apa? Kita zero tolerance terhadap hal yang memungkinkan terjadi insiden. Jadi hal yang kecil pun kita akan hindarkan. Tapi memang kalau itu sebabnya kalau saudara-saudara saya kalau lagi ada penerbangan kok ini penerbangannya ditunda bahkan dibatalkan, ya mohon, itu bukan keinginan untuk tidak membuat nyaman, tapi itu semata-mata adalah keamanan. Oke. Baik, nah ini kembali lagi tentang pentingnya untuk bagaimana kita untuk memberikan edukasi juga terhadap publik berkaitan dengan baik itu gempa dan juga ini berkaitan dengan cuaca ya, angin di Nusa Tenggara Timur sendiri. Ini mungkin saya dari Pak Robert sendiri. Baik, untuk masyarakat karena sudah dari awal kita sampaikan bahwa kita ini tinggal di tempat yang memang dari dulunya sudah seperti itu, sudah potensi gempa bumi dan tsunami itu ada, sehingga tinggal kita tadi Pak Bambang nikmati saja kita lakukan apa yang selama ini dilakukan, hanya memang ada kesiapsiagaan selalu, apalagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Kalau dekat pantai itu kan memang rawan tsunami baik di utara maupun di selatan, daerah Flores maupun daerah kita yang di selatan. Jadi apa yang dilakukan adalah kalau kita merasakan terjadi gempa, mungkin getarannya kita rasakan lebih dari 20 atau 30 detik ya, ini dalam 20 atau 30 detik, itu sudah lebih bagus lari aja, tinggalkan pantai, kira-kira di ketinggian di atas 30 meter dari permukaan laut. Kita bisa taksir kira-kira tempat saya di pantai, kalau saya lari sampai ketinggian lebih dari 30 meter. Itu udah cukup aman, tidak usah tinggi-tinggi sekali. Nanti setelah itu baru lihat informasi dari BMKG, kira-kira ini tadi gempanya potensi tsunami apa tidak. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena memang bibir pantai kita Nusa Tenggara Timur itu rata-rata terlalu dekat, sangat dekat dengan pusat gempa yang mungkin menimbulkan tsunami. Sehingga waktu untuk melihat informasi itu sudah tidak cukup. Kalau kita melihat pengalaman Palu, gempa Palu itu mungkin kurang dari 5 menit setelah kita 5 menit lah barangkali setelah goncangan kita rasakan, tahu-tahu sudah ada tsunami. Sehingga masyarakat yang mungkin masih terkagum-kagum lihat fenomena di pantai karena
begitu mereka merasakan goncangan itu air laut surut. Barangkali mereka masih terpaku melihat pemandangan itu, padahal tadi 20 atau 30 detik setelah kita merasakan goncangan kuat udah harus tinggalkan pantai. Nah, itu yang harus dilakukan untuk masyarakat kita. Kemudian tidak terpengaruh isu-isu hoax, karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itu setiap ada gempa besar yang dirasakan apalagi merusak, sudah pasti ada hoax yang segitu banyak. Dan itu kita mengacu informasi-informasi yang memang dapat dipercaya dari BMKG, misalnya BPBD, BNPB, Polisian, TNI, kemudian media-media yang memang dipercaya seperti AFP ini. Oke, baik. Seperti itu. Nah, kalau ini kita berbicara soal angin, Pak Bambang, silakan. Ya, jadi karena Tuhan terbesar adalah kehidupan, mari kita nikmati hidup dengan tetap waspada, jaga lingkungan. Yang penting ada jaga lingkungan. Misalnya begini, bencana hidrometeorologi itu yang paling besar itu adalah air toh, kedua angin. Nah, ikutan air dan air itu ada gelombang tinggi, ada tanah longsor misalnya. Ya kalau memang itu udah tahu itu daerah berbukit-bukit, bertebing-tebing, ya jangan dibikin hunian. Nanti kalau ada hujan deras longsor, kita jadi korban. Artinya kita antisipatif ya, kita antisipatif. Kami, Pak Robert dan kawan-kawan di BMKG selalu terbuka untuk dalam tanda kutip menjadi konsultan gratis lah. Gratis, free, datang ke kami, akan kami berikan. Misalnya Anda mau bikin rumah, Pak saya bikin rumah, tanah saya kemiringannya sekian. Nanti kan kita bisa masukkan, oh daerah sana itu hujannya tinggi Bu, Pak. Nah, percepatan tanahnya tinggi, Pak Robert punya datanya. Ini kalau dikombinasikan ini akan longsor misalnya. Ya ini silahkan. Jadi saya kira kalau kita ini semua aware, kita peduli dengan lingkungan kita, ya nggak ada yang perlu ditakutkan lah. Ya. Oke, baik. Nah ini berkaca juga dari keadaan Nusa Tenggara Timur dan keadaan bencana yang ya kembali tadi Pak Robert bahwa ini kalau gempa ini selalu dirasakan, bahkan tadi juga di Flores. Ini dan juga tidak lepas juga ini cuaca angin ini. Nah bagaimana juga supaya masyarakat ini sekarang ini kayaknya kembali lagi soal mental. Nah ini bagaimana juga dari BMKG sendiri supaya ini masyarakat ini tidak panik ya, tapi mereka tetap update soal informasi dan juga tidak percaya, kembali lagi soal isu-isu hoax yang tadi disampaikan Pak Robert. Ya, itu penting sekali ya. Kata yang tadi disebutkan saya perlu ingatkan betul ke masyarakat, kata panik. Betul-betul itu Pak. Walaupun sulit dalam keadaan terjadi getaran gitu, kita pasti kaget dan mungkin ya memang panik. Tapi upayakan untuk tidak panik. Bagaimana caranya? Kita tenang. Karena ada beberapa contoh kasus itu karena panik dia celaka. Padahal gempanya tidak seberapa. Taruhlah gini, ada disampaikan terjadi gempa mungkin cuma sekitar 5, getarannya sebenarnya tidak seberapa, memang tidak merusak gedung. Tapi karena dia panik, dia berada di lantai 2, dia lompat. Itu kakinya bisa patah. Kemudian lari menabrak, kan bangunan-bangunan sekarang dari kaca ya, banyak dari kaca, itu bisa nabrak kaca. Padahal kalau kita sedikit lebih tenang, karena durasi gempa buminya sendiri sebenarnya cuma dalam skala menit, mungkin 5 menit kalau kita bisa tenang, misalnya getarannya kuat sekali, kita tidak bisa keluar gedung, berlindung aja di tempat-tempat yang kuat, misalnya di bawah meja, jangan meja tentunya meja kaca seperti ini, meja-meja kayu, atau di samping sofa. Tempat tidur juga sekarang tempat tidur rata-rata pakai spring bed sehingga tidak ada kolongnya lagi, sehingga di sampingnya aja. Dan kalau kita ada di ruang-ruang yang luas, itu di pojok-pojokan ruangan seperti ini, pojok-pojokan. Pilar-pilar. Nah, hindari kaca seperti ini, jangan sampai kita ada gempa, kita berada dekat kaca gitu, nanti pecahan-pecahan kacanya bisa kena ke kita. Jadi itu tadi kata jangan panik, upayakan walaupun memang agak sulit ya kita ini, tapi upayakan untuk tidak panik sedapat mungkin. Oke, termasuk dengan peristiwa seperti kemarin itu puting beliung, supaya tidak panik. Iya, jadi kuncinya adalah kesiagaan. Jadi kewajiban kita bersama, baik itu Bu, dari stakeholder pemerintah maupun swasta untuk membuat masyarakat itu terbiasa dengan waspada, dengan tidak panik. Nah, juga terhadap institusi pemerintah dan pengelola gedung ya, apakah itu mall dan itu sudah harusnya diwajibkan ya, diwajibkan untuk membuat jalur-jalur evakuasi dengan informasi yang jelas. Jadi arahnya kemana ya, arahnya kemana,
di mana titik kumpul itu wajib Iya. hukumnya, apalagi dorong. Jadi seperti Pak Robert katakan, jangan sampai yang jadi korban itu bukan karena gempanya, tapi karena kepanikan itu sendiri. Dan itu juga harus seluruh kru, jadi semua pegawainya, security-nya itu harus sudah dilatih secara berkala, sehingga ketika kejadian dia akan menjadi pemandu. Ya, misalnya ini di mall sekarang sudah ada gedung bioskop, ada pusat hiburan, yang suaranya hingar-bingar, yang dimana ketika terjadi alarm itu kan nggak dengar. Nah ini siapa yang ingatkan? Itu petugas harus langsung. Ini ada kejadian begini, tanpa menimbulkan kepanikan, dipandu lewat jalan mana, kumpulnya di mana, itu harus sudah ada. Jadi itu kalau memang belum ada harus diperdakan, dan itu harus artinya harus diikuti oleh kita semua, sehingga tidak ada kepanikan. Oke, Ya. baik, Pak Bambang dan juga Pak Robert, ini kalau kita berbicara soal mitigasi ini tahap awal lah ya, untuk penanggulangan bencana alam, mengurangi dan juga memperkecil dampak bencana. Nah ini bagaimana juga masyarakat hidup harmoni di tengah keadaan alam seperti sekarang ini. Terlebih juga ini sudah dikasih peringatan, nah tapi juga masih saja ada. Nah contohnya juga ini kalau kita berbicara soal alam kita, nah di darat ini salah satu gunung mungkin ya di Lembata, Batu Tanah. Nah ini tujuan wisatawan juga selalu meletus nih, selalu meletus. Ini seperti apa sih? Ya mungkin sebelum ke situ saya ingin tambahkan ini hal yang penting menurut saya tadi yang disampaikan, bahwa kita perlu sekali memang pelatihan-pelatihan yang rutin. Kenapa di negara-negara lain, khususnya misalnya Jepang, itu korban selalu sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Itu karena mereka dari kecil memang dia dilatih itu. Dari tingkat TK mungkin SD itu sudah ada latihan-latihan mungkin tiap bulan. Tiap bulan kita juga penting melakukan itu, apalagi tempat-tempat yang memang sudah pernah mengalami gempa bumi dan tsunami, bagaimana kita melatih masyarakat mulai dari kecil, dari SD, dari TK bahkan setiap bulan mungkin sekali adakan latihan. Kita harus bagaimana terjadi gempa, merunduk dulu, setelah itu udah agak tenang baru kita keluar lewat pintu mana, kumpul di mana, seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Kita sudah punya jalur evakuasi. Orang itu dilatih karena pada terjadi gempa itu bisa aja mati lampu, gelap kalau terjadi. Nah, kita harus sudah tahu tempat kita kemana. Bahkan di rumah kadang-kadang kita tidak tahu barangkali kalau terjadi ini kita pintu keluarnya di mana. Kalau terjadi mati lampu seperti itu atau gelap atau ya kaca kita di sebelah mana, kita jangan di situ. Itu barangkali di rumah pun kita belum pernah tahu, jangan sampai kita malah lari ke situ terjadi gempa mati lampu. Nah itu. Terus menyambung tadi yang ditanyakan. Pertama sebenarnya seperti di awal ya saya sampaikan bahwa BMKG itu domainnya sebenarnya untuk gempa bumi dan tsunami itu yang disebabkan oleh pergerakan tektonik, lempeng tektonik. Sedangkan kalau gunung api itu sebenarnya domainnya PVBMG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Itu di bawah Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Nah itu sebenarnya punya mereka. Tapi kami kadang-kadang berkoordinasi juga. Kalau ada terjadi yang seperti itu dirasakan orang tanya ke BMKG, BMKG memberikan informasi seperti itu. Kalau untuk hanya gempa-gempa, sedangkan dampaknya kan bukan cuman getaran, kemudian lava barangkali, kemudian yang tapi yang langsung dan BMKG barangkali dengan Pak Bambang itu vulkanik, debu vulkaniknya. Itu biasa Pak Bambang mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih detail. Oke, silakan Pak. Ya, satu hal yang kita mungkin bersyukur juga di NTT ini, kita tidak punya gunung aktif yang kemudian saya lama dinas di satu provinsi yang punya gunung api itu sampai 7 aktif di Jawa Timur. Jadi mulai ada Raung, mulai ada Kelut, ada Bromo. Dan ketika kejadian-kejadian besar itu yang jadi momok paling menakutkan adalah vulkanik esnya. Jadi debu vulkaniknya. Itu kan sangat-sangat mengganggu penerbangan dan kita harus memantau kemana pergerakannya, seberapa luas sebarannya. Karena itu kalau sampai terhisap oleh mesin pesawat, maka itu bahannya kan kuarsa. Kuarsa itu adalah bahan baku dari pembuatan kaca. Jadi ketika dia terhisap oleh mesin jet, di dalam ada suhu yang ratusan derajat Celcius, itu berubah jadi debu kuarsa ini menjadi kaca. Sehingga dia otomatis mesin itu, engine akan jadi macet karena dia sudah tertutup bearing-bearingnya. Ini kejadian nyata tahun 82 ketika Gunung Galunggung meletus. David belum lahir ya.
belum Ya, lahir. belum. 82 ya. Ya, oke. Itu Nah, masih di awan-awan. awan di awan-awan ya. Waktu itu saya sudah di Jakarta, saya lagi pendidikan, itu sebuah Boeing 747 punyanya British Air, itu dia tuh melintas menuju ke Brisbane, Australia. Ketika semua pesawat itu sudah menghindari jalur itu, entah kenapa ini pesawat satu ini masih tetap masuk. Nah, itu dia sampai di atas Purwakarta minta izin balik untuk landing di Halim Perdana Kusuma, waktu itu bandaranya masih ada di Perdana Kusuma. Nah, ketika landing di sana, maka dari 4 engine itu hanya 1 yang hidup. 3 engine sudah mati semua. Jadi itu last minute, lewat sedikit aja udah 4-4-nya mati, amblas itu sudah. Nah ini makanya kita ini nggak bisa bekerja itu di kotak-kotak ya. Artinya ketika terjadi itu kita bersinergi dan bersyukur pemerintah sekarang ini koordinasinya sudah sangat kuat ya. Itu juga berkat teknologi juga, tapi kan teknologi pun kalau nggak ada keinginan baik kan juga nggak ada ya. Artinya sekarang kita sudah on the track dan masyarakat saya kira harus kita layani untuk keselamatan dan kenyamanan mereka. Oke, baik. Nah ini sangat penting sekali juga informasi yang diberikan oleh baik itu Pak Robert dan juga Pak Bambang untuk kita semua, dan semoga bermanfaat. Dan yang paling terakhir juga ini dari baik itu dari geofisika, dari stasiun meteorologi ini di 2019 ini tetap memantau ya. Selalu. Selalu ya. 247. Oke. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi informasinya Bapak-bapak sudah hadir di studio, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi ini. Semoga dengan obrolan pagi ini bisa memberikan lagi manfaat untuk kita semua. Bagaimana kita juga untuk bisa lebih mawas diri lagi, menjaga agar lingkungan sekitar kita, merawat alam kita supaya tidak terjadi hal-hal yang paling kurang ya, mengurangi hal-hal yang tidak kita inginkan berkaitan dengan alam, dan juga cepat peka terhadap apa yang terjadi berkaitan dengan obrolan pagi kita, pentingnya edukasi dan juga mitigasi bencana. Semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Michael, sampai jumpa. Baik.